Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan proses implementasi konfigurasi untuk layanan share web hosting. Share web hosting merupakan jenis layanan hosting di mana sebuah server memberikan layanan ke beberapa klien ya, sehingga dalam banyak klien hanya dapat menggunakan satu server, infrastruktur server, di mana pada server tersebut nantinya akan memiliki atau akan dikonfigurasi dengan IP address virtual yang akan kita implementasikan pada Linux Debian 9. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi virtual IP dan kita akan mengimplementasikan konfigurasi virtual host untuk web hosting ya. Oke, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Data center dalam server data center dapat digunakan oleh beberapa user ya. Oke, kira-kira implementasi untuk layanan share hostingnya seperti ini. Satu server akan memberikan layanan untuk beberapa website ya, sehingga beberapa website dapat memberikan layanan dengan tampilan atau interface web yang berbeda-beda. Oke, untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya. Oke, saat ini kita akan melakukan konfigurasi untuk layanan share hosting pada Debian 9. Pertama-tama kita login ke servernya. Selanjutnya kita melakukan pengecekan IP address atau interface. Kita akan melakukan konfigurasi pada interface ya, nano/etc/network/interface. Selanjutnya kita akan menambahkan informasi terkait interface untuk ETH1 atau ENS37. Kita berikan IP address 192.168.111.1. Kita konfigurasi netmasknya. Setelah itu kita buat virtual interface untuk ENS37, ENS371. Oke, selanjutnya kita setting IP address-nya yaitu 192.168.111.1.2 dengan netmasknya /24. Oke, sama halnya di sisi kita akan buat 192.168.111.1.1.2.3 sampai .4 ya. Jadi total interface virtualnya itu ada 3, yang satu yang fisik ya. Jadi yang nantinya interface tersebut akan kita gunakan untuk dapat memuat atau dapat menyediakan layanan untuk virtual host yang akan kita konfigurasi pada layanan DNS-nya. Oke, setelah itu kita simpan konfigurasi, kita restart layanan networking-nya. Setelah itu kita akan cek IP address-nya. Kita pastikan semua IP address sudah berjalan dengan normal ya. Kita ping 111.1, 111.2, 111.3 ya. Dan yang terakhir adalah 111.4. Oke, artinya seluruh virtual interface telah berhasil kita konfigurasi. Setelah itu kita buat catatan sederhana ya. Jadi kita akan buat untuk IP address 192.168.111.1 untuk website smkn1gorontalo.sca.id. Dan untuk yang 111.2 untuk SMK2, SMK3 dan SMK4 ya, sesuai dengan IP address mereka masing-masing. Oke, kita simpan konfigurasinya. Setelah itu kita akan melakukan proses instalasi untuk paket-paket yang kita butuhkan, seperti paket web server, Apache untuk PHP 7, MySQL Server untuk database, PHP MyAdmin untuk layanan DNS, dan layanan ProFTPD untuk layanan FTP-nya.
Kita enter. Oke, kayaknya ada kesalahan penulisan pada PHP 7 ya. Harusnya kita tidak usah pakai versinya, akan otomatis terselect untuk PHP versi 7. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Kita tinggal tunggu hingga proses download paket dan proses instalasinya sampai selesai ya. Oke, kita akan konfigurasi untuk PHP-MyAdmin-nya. Kita pilih web server Apache 2 untuk manajemen pada PHP-MyAdmin-nya. Oke, kita setting PHP-MyAdmin. Kita masukkan password untuk MySQL-nya. Kita konfirmasi password. Dan proses instalasinya sudah selesai. Setelah itu kita akan setting untuk web server Apache-nya ya. Kita akan ubah default directory yang awalnya berada pada /var/www. Kita akan arahkan ke /home ya. Kita akan arahkan ke /home sehingga kita bisa membuat user dan kita dapat mengupload file sesuai dengan kebutuhan kita. Simpan. Kita restart layanan Apache 2. Setelah itu kita akan masuk ke direktori bin 9 untuk melakukan proses konfigurasi layanan DNS ya. Jadi kita akan buat 4 zone, yang zone untuk SMK 1, SMK 2, SMK 3, dan SMK 4. Dan untuk file reverse-nya kita buat satu saja ya, yaitu db.192 yang nantinya akan meresolve beberapa alamat IP tersebut menjadi domain ya. Oke, kita buat untuk SMK 2. Oke, untuk db.smk2. Selanjutnya kita buat juga untuk db. Untuk SMK 3, untuk zone SMK 3. Type-nya master, filenya etc bin db.smk3, dan yang terakhir adalah untuk SMK Negeri 4 Gorontalo ya. Oke, type-nya master, filenya /etc /bin db.smk4 ya. Oke, yang terakhir kita buat zone untuk reverse IP address-nya. Type-nya master, filenya ada di etc bin db.192. Oke, kita simpan konfigurasi. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan proses duplikasi ya. Kita duplikasi untuk db lokal ke db SMK 1. Oke. Selanjutnya kita akan edit db.192 nya.
localhost akan kita ganti menjadi smk negeri 1 gorontalo.sch.id. Oke. Dan kita akan duplikasi untuk beberapa reverse untuk subdomain ya. Untuk 111.1, 2, 3, dan 4. SMK1, SMK2, SMK3, dan SMK4. Kita simpan konfigurasi. Kita konfigurasi untuk layanan db.smk1. Kita edit localhost menjadi domain SMK negeri 1 Gorontalo .sch.id. Selanjutnya kita ubah IP add-in-A-nya ya. Jadi 192.168.111.1. Kita simpan. Selanjutnya kita cp db.smk1 ke db.smk2 ya. SMK3 dan SMK4. Dan kita tinggal ubah untuk alamat IP dan alamat domainnya. Sehingga kita lebih mudah untuk melakukan proses konfigurasi pada file db yang sebelumnya sudah kita edit. Oke, di bawah juga diubah ya. Oke, kita edit juga untuk db SMK3 dan db.smk4. Sehingga ketika dipanggil akan menampilkan hasil pada IP virtual host yang sesuai. Oke, ini yang terakhir untuk db.smk4. Kita simpan. Kita coba pastikan ya seluruh konfigurasinya benar. SMK2. Oke, SMK3. Oke, SMK4. Dan kita bisa langsung melakukan proses restart konfigurasi. Oke, jika restartnya sudah berhasil, selanjutnya kita setting nano-name.conf.option sehingga klien yang ingin mengakses internet ya dapat di forward domainnya ke domain public atau ke DNS Google ya, meskipun mereka hanya menggunakan DNS secara lokal. Kita restart lagi untuk layanan bin 9-nya. Setelah itu kita masuk ke etc apache site available. Kita akan konfigurasi pada file virtual hostnya. Kita setting nano00default.conf. Kita setting untuk server name dan server aliasnya. Server alias smk n1gorontalo.sch.id. Dan yang di atas menggunakan www.smkn1gorontalo.sch.id. Pada dokumen rootnya kita arahkan ke home/smkn1 ya. Kita simpan, kita tinggal lakukan proses duplikasi ke smk1.conf. Kita akan disable untuk 00default.conf-nya. Kita restart konfigurasinya. cp smk1 ke smk2.conf. Kita copy lagi ke smk3.conf dan smk4. Kita remove untuk sebelum kita remove kita edit dulu. Untuk smk2 kita tinggal ubah dokumen rootnya ke smk2 dan domain server name dan server aliasnya ya ke smk2. Kita simpan. Kita masuk ke smk3.conf. Kita ubah juga untuk dokumen root dan server name dan server aliasnya. Oke, kita edit. Untuk smk4 kita edit domain, dokumen rootnya, dan server name dan server alias. Jika langkah ini sudah selesai, harusnya kita sudah bisa mengarahkan konfigurasinya ya. Oke, kita coba remove dulu untuk konfigurasi virtual host defaultnya. Kita coba enable satu persatu untuk beberapa virtual host yang telah kita konfigurasi.
Total ada 4 virtual host ya. Selanjutnya kita lakukan proses restart. Oke, kita pastikan konfigurasinya sudah benar ya. Oke, konfigurasinya sudah benar. Kita lakukan proses pembuatan user yang nantinya akan otomatis membuat dokumen virtual host ya, atau dokumen root dari web servernya. Jadi kita buat beberapa user yang nantinya user-user ini yang dapat digunakan untuk melakukan proses login dari FTP dan kita dapat mengupload file menggunakan FTP. Oke, usernya sudah selesai dibuat semua. Selanjutnya kita tinggal masuk ke direktori home, cd/home. Harusnya sudah ada direktori SMK1 sampai SMK4. Kita akan buat file index ya, index.html yang akan kita masukkan semacam welcome screen ya, atau ucapan selamat datang ke website, sehingga ketika user mengakses website tersebut akan ada ucapan selamat datang. Oke, kita edit juga untuk SMK2, SMK3 dan SMK4. Oke, jika proses pengeditan namanya sudah selesai, kita akan melakukan proses konfigurasi untuk IP forwardnya ya, sehingga klien selain dapat mengakses domain secara lokal juga dapat mengakses internet. Kita install untuk IP tables dan IP tables persistent, sehingga kita bisa membuat konfigurasi NAT ya. Oke, kita install. Selanjutnya kita akan buat sebuah konfigurasi yang biasanya kita buat untuk membuat agar klien pada jaringan NS37 pada jaringan lokal dapat mengakses internet. Kita simpan ya konfigurasinya. Oke, kita cek dulu apakah sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita simpan dengan perintah netfilter persistent. Kita save dan kita reload ya untuk melakukan proses restart. Oke, jika sudah selesai kita restart servernya dan kita coba jalankan untuk Linux kliennya ya. Kita menggunakan Ubuntu desktop. Oke, kita login pada klien. Passwordnya TKJ. Oke, setelah masuk ke desktop, kita masuk ke web browser ya. Atau sebelum itu kita bisa langsung lakukan ping dulu. Kita pastikan bisa ping ke domain. Oke, kita ping ke SMK1. Itu diarahkan ke 111.1. Sama halnya dengan kita ping ke SMK2 dan seterusnya ya. SMK2, SMK3, SMK4 akan diarahkan ke IP address mereka masing-masing. Oke. Setelah itu kita langsung akan melakukan proses pengujian ya menggunakan web browser. Kita pastikan masing-masing website yang telah kita buat tadi tersebut sudah bisa diakses ya. Sudah bisa diakses. Oke, kita juga pastikan bisa internetan, bisa akses internet. Kita akses misalnya SMK Negeri 1 Gorontalo.sch.id. Oke, bisa diakses. Kita tambah tab baru SMK N2 Gorontalo. Oke, bisa diakses SMK 3 Gorontalo.
Oke, dan SMK Negeri 4 Gorontalo. Artinya seluruh layanannya sudah jalan secara normal. Selanjutnya kita akan mendemokan bagaimana caranya untuk melakukan proses upload data ya, upload data menggunakan layanan FTP ya, atau FTP client, yang dimana di server tadi kita sudah menambahkan layanan FTP server. Kita cukup remote menggunakan IP address dari masing-masing virtual host. Kita login menggunakan usernya dan kita tinggal connect ya. Tinggal connect. Di sini kita sudah menyediakan beberapa template ya yang akan kita ekstrak. Oke, ada SMK1, ini untuk SMK2, SMK3 dan SMK4. Yang nantinya akan kita ekstrak dan akan kita upload ke masing-masing server sehingga server dapat menampilkan tampilan web yang menarik ya. Tampilan web yang lebih menarik. Kita coba ekstrak semuanya. Oke. Jika sudah kita ekstrak, selanjutnya kita akan lakukan upload ya. Kita klik connect. Oke, pastikan kita berhasil connect, tidak ada pesan error seperti ini. Kita akan upload dari sisi home. Oke, di sini ada directory download. Kita akan upload template-nya. Sebelum kita mengupload, kita pastikan menghapus file index yang sebelumnya sudah kita buat ya, sehingga tidak mengganggu berjalannya template yang kita akan upload. Kita drag and drop. Oke. Untuk template untuk SMK Negeri 1 Gorontalo sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan remote lagi untuk SMK2, SMK3 dan SMK4 ya. Sehingga semuanya bisa terkonek dan memiliki template yang menarik ya. Kita coba hapus dulu. Kita coba delete. Dan kita akan upload template pada SMK 2. Kita akan upload. Oke, kita upload juga untuk SMK 3. Oke, kita upload. Dan yang terakhir adalah SMK template pada SMK Negeri 4 Gorontalo ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, untuk template-nya education kita upload secara keseluruhan ya. Oke, berhasil kita upload. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan refresh ya, atau reload kembali sehingga kita bisa melihat hasil template yang telah kita install atau kita sudah upload pada web server tadi, pada virtual host masing-masing server ya. Oke, ini masing-masing subdomain sudah menampilkan tampilan web yang menarik ya, yang masing-masingnya memiliki keunikan yang berbeda-beda ya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Pada video selanjutnya kita akan membahas terkait bab 2 atau terkait VPS dan VPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.